Salam Rahayu. Sugeng dalu, sugeng enjang, sugeng siang sederek, nuwun sewu dimanapun jenengan berada. Jumpa lagi dengan saya Nia di sini, yang tentunya saya tidak sendiri. Saya di sini ada Mas Bu. Nah, kali ini kita akan membicarakan sebuah cerita yang sedang viral, bahkan sampai difilmkan, dan bahkan filmnya pun juga laris manis di bioskop, yang pada saat itu saya sendiri ingin menontonnya pun juga kehabisan tiket. Nah, apa cerita itu? Yang lagi viral ini adalah KKN Desa Penari. Namun, lebih tepatnya kita bukan mereview sebuah film dari KKN Desa Penari ini, tapi kita menguak misteri di balik cerita KKN Desa Penari. Seperti itu, Jack Mas Bu, ya. Sugeng dalu. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Selamat paginya belum. Paginya belum. Iya. Jadi karena kebetulan ini kita take-nya itu tengah malam ya Mas ya, jadi kita menyesuaikan dari take video kita ya, makanya saya bilang sugeng dalu kan, menyesuaikan di waktu kita take. Sebenarnya ini sudah pagi ya? Iya, menjelang dini hari. Baik Mas Bu, untuk Mas Bu sendiri, sebelum kita membicarakan tentang misteri dari cerita KKN Desa Penari ini, Mas Bu juga sudah melihat filmnya juga ya Mas ya, alur cerita dari film di KKN Desa Penari ini. Ya, kebetulan sudah menonton dan sudah dipahami dari ceritanya. Namun karena kali ini kita tidak mereview filmnya, sekali lagi daripada kita ngomong filmnya alurnya gimana, itu kan sudah banyak sekali YouTuber atau bahkan bisa dicari di Google jalur ceritanya. Jadi biar nggak monoton, kita mereview lagi, terus kita menguak dari cerita misteri KKN Desa Penari ini. Kita justru malah ingin membahas tentang suatu tempat asal muasal dari desa yang saat itu dipakai tugas untuk para mahasiswa-mahasiswi, serta ada sosok yang memang sangat kuat ya Mas ya, di cerita tersebut, yaitu Badarawuhi. Kemudian apakah desanya itu tuh juga masih safety atau aman bila kita kunjungi kalau kita sudah mengetahui desa tersebut, seperti itu. Nah, untuk Mas Bu sendiri, kalau dari cerita itu kan awalnya kan dikutip dari cerita di Twitter, yaitu Simple Man ya Mas ya? Ya, Simple Man ya. Simple Man. Ya. Nah, kalau Mas Bu lihat dari kacamata Mas Bu, emang itu benar-benar kisah nyata ya Mas ya? Ya, ini menurut saya memang cerita KKN Desa Penari ini adalah memang seperti itu adanya atau nyata gitu ya. Bisa dikatakan karena diangkat dari Twitter Simple Man. Dan ini saat itu Simple Man memang bertemu langsung oleh yang mengalami ya. Salah satu orang yang mengalami dan yang saat itu juga melaksanakan KKN di Desa Penari tersebut. Cuma di sini disamakan seperti itu. Jadi Simple Man ini mendapatkan cerita, informasi tentang KKN Desa Penari ini malah justru dari yang mengalami kejadian itu, dan salah satu orang yang memang terlibat dalam tugas KKN tersebut ya Mas. Nah, ini kan yang lagi digembor-gemborkan, yang lagi diparodi banyak orang di media sosial itu adalah sosok Badarawuhi. Nah, ini yang buat penasaran sederek Denuan Sewu dan yang lainnya, sebenarnya sosok Badarawuhi itu apa? Karena banyak versi yang menceritakan asal muasal dari Badarawuhi ini. Ada yang mengatakan dia adalah sosok makhluk halus yang dia itu tinggalnya di kerajaan pantai selatan, yang sehingga dia diusir. Ada sesuatu
perlakuan dia yang tidak menyenangkan atau melanggar aturan di kerajaan tersebut, dia diusir. Terus ada versi lain yang mengatakan bahwa dia ini adalah murid dari si calon arang. Nah, kalau menurut kacamata Mas Bu sendiri, Badarawuhi itu asal muasalnya bagaimana, dan bentuk aslinya di kacamata Mas Bu itu Badarawuhi itu seperti apa gitu? Ya. Ya mungkin banyak versi ya sudah dikemas dan diupload di YouTube ya, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Cuma di sini nun sewu sekali ini saya versi saya sendiri. Dan ini sekali lagi jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu. Kalau menurut saya nun sewu sosok yang disebut dengan Badarawuhi. Ya, Badarawuhi. Ya. Kalau kita telaah untuk kata-kata Badarawuhi, Bada itu kan setelah, rawuhi itu adalah mendatangi. Betul. Nah, di sini memang ada sesuatu yang agak janggal. Betul nggak namanya Badarawuhi? Atau memang dia itu datang setelah didatangi, kan gitu? Oh, seperti itu. Dan kalau menurut saya sosok Badarawuhi ini adalah sosok yang bisa dikatakan sosok makhluk astral yang ada di hutan Gumitir ya. Ya, seperti itu. Jadi berarti bisa dikatakan letak dari desa tersebut memang berada di Jawa Timur dan dia berdekatan dengan hutan Gumitir. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Karena menurut di alur ceritanya juga ada beberapa clue di sini yang menyatakan bahwasanya desa itu adalah desa yang mungkin menurut saya ya, nanti ini kan kita perkiraan ini. Ya, hipotesa ya. Hipotesa saya dari versi Mas dari Nun Sewu atau dari saya. Dan nanti akan apakah betul di situ, karena memang clue-cluenya itu ada di desa tersebut atau dusun tersebut. Lebih kayak dominan ke Iya, betul sekali. Di situ juga disebutkan cluenya memang tempatnya itu terpencil, terus kemudian dekat dengan hutan yang betul sekali. Orang itu jarang melewati ya Mas ya. Dan akses jalan masuknya juga bisa dikatakan Nun Sewu masih bisa dikatakan masih jalan tanah ya itu seperti itu. Tapi emang itu tuh memang sampai sekarang atau sekarang itu sudah direnovasi ya Mas ya? Apa memang sengaja dibikin seperti itu agar tidak dikunjungi banyak orang, karena memang tempat tersebut itu kayak sudah dipagerin, atau memang ada pantangan-pantangan bila orang lain atau orang yang tidak mengerti pakem di desa itu tuh masuk akan menjadikan malapetaka buat desa ataupun orang yang melanggar aturan dari pakem desa tersebut. Mungkin seperti itu ya Mas? Ya, jadinya kalau menurut saya memang akses jalannya memang masih seperti itu ya. Kalau bahasa saya memang di situ juga ada patirtan ya, patirtan. Terus kemudian di situ juga ada satu situs ya daripada saya sebutkan namanya nggak apa-apa ya. Boleh. Ya, ini saya situs daripada penjelasan dari Resi Markandia. Nah, siapa Resi Markandia ini nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Dan ini nanti saya akan coba untuk mengilustrasikan atau menvisualisasikan menurut versi saya. Dan ini saya coba nanti untuk mengilustrasikan sosok dari Badarawuhi. Badarawuhi. Ya, betul. Ya, berarti Badarawuhi ini kan kalau dari versi film atau dari ciri-ciri cerita dari Simple Man ini, Badarawuhi adalah seorang wanita yang dia itu setengah ular, terus kemudian dari kaki ke pinggang itu dia itu kayak ular gitu loh, membentuk ular, bentuknya itu ular, tapi dari pinggang ke atas dia itu sosok wanita yang dominan dengan pakai selendang hijau, dan ada mahkota juga di
kepalanya. Apakah benar seperti itu? Sama yang seperti diilustrasikan Mas Bu, dia pakai selendang. Dan kenapa juga harus dikatakan dia kenapa harus menari? Apakah sosok makhluk astral ini emang suka menari, atau dulu dia itu memang penari, atau gimana sih Mas? Kita masih bingung, kita masih roaming tentang Badarawuh ini yang sebenarnya itu bagaimana? Ya, mungkin kalau menurut saya, ini saya sambil gambar ya ini ya. Jadi kalau menurut saya begini, memang kenapa kok ada sosok perpaduan antara penari dan ular kan gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini ada hubungannya dengan masa lalu. Ya. Mungkin di situ di desa tersebut ada seorang penari yang nun sewu, kalau menurut saya itu memuja sesuatu. Kalau bahasa saya, untuk agar supaya dia itu laris untuk apa ya, menari ya. Menarik. Ya. Terus kemudian dia dibanjirin job gitu ya. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Dan dia juga ada satu apa ya, kalau bahasa saya itu ada satu mantra di mana dia itu ada perjanjian dengan Nunsewu, sosok astral yang berbentuk ular tersebut. Ya, kalau saya seperti itu. Jadi ringkasan dari cerita Mas Bu, sebenarnya Badarawuh dulu itu adalah seorang manusia biasa yang memang profesinya itu dia memang seperti profesinya itu memang sebagai seorang penari, yang dimana dia itu tidak mau kalah saingan dengan yang lainnya, sehingga dia melakukan suatu ritual pemujaan kepada sosok yang lebih dominan seperti ular. Nah, kemudian kenapa dia bisa berbentuk seperti itu? Itu bagaimana ceritanya Mas? Apakah dia melanggar perjanjian, terus kemudian akhirnya dia itu mendapatkan hukuman, terus dia menjadi sosok seperti ini, dan dia mendapatkan tugas untuk menjaga desa tersebut, atau gimana kalau menurut versi Mas Bu? Kalau menurut saya seperti ini, memang karena ini kan mengadakan satu perjanjian dengan entitas astral ya, kalau saya bilang seperti itu, dia terus kemudian meninggal. Gitu ya. Dia meninggal, terus kemudian sosok astral ini menyatu dalam sosok yang disebut dengan Badarawuh ini sendiri, atau seorang penari itu. Jadi kayak jiwanya yang dia sudah meninggal, terus kemudian jiwanya itu diambil oleh sosok yang dipujanya dia sebelumnya dulu. Ya, terus itu akhirnya menyatu, akhirnya jadilah Badarawuh ini ya, yang disebut dengan Badarawuh ini. Dan kemudian di sini juga ada sesuatu yang agak tanya kalau menurut saya. Apa betul itu namanya Badarawuh ataukah atau tidak, karena ini kan menurut cerita dari beberapa versi orang yang mengalami ya. Iya. Di situ yang bercerita ada ada Nur ya di situ, dan satunya ada Widya ya, Widya Ayu ya, karena di sini di Simpleman itu kan yang bercerita itu si sebenarnya ada versi Widya dan versi Nur, ya, Mas. Ada dua versi di sini ya. Jadi saya agak sedikit tanda tanya terus terang aja untuk nama Badarawuh ini. Itu memang apa yang diungkapkan oleh sosok ini bernama itu, atau nuansa emosional daripada si Ayu itu sendiri, terus kemudian terselip kata-kata Badarawuh seperti itu. Tapi dari alur cerita tersebut itu di desa itu sebelum Ayu mengatakan itu Badarawuh, penduduk desa itu mengatakan emang itu Badarawuh, ataukah itu memang sebutan di masyarakat setempat? Karena mungkin ada suatu perjanjian yang tidak boleh mengucapkan nama aslinya, sehingga dia menyebutkan Badarawuh. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Karena kenapa orang desa terus menyebutnya dengan Badarawuh? Bada itu adalah setelah Rawuhi itu adalah didatangi. Nah, kemungkinan Nun Sewu ini kalau menurut saya sebelumnya ada penduduk di hutan itu ya, dulunya kosong. Terus karena Nun Sewu beberapa orang kemudian masuk, terus kemudian mendirikan tempat tinggal, atau bisa dikatakan meninggali tempat tersebut. Akhirnya setelah penduduk atau orang-orang itu datang dan tinggal di situ,
akhirnya sosok ini muncul karena dia tidak mau terusik kan seperti itu. Nah, terus kemudian sosok itu dinamai oleh masyarakat yang tinggal di situ sebagai Badarawi. Tapi di situ juga masih ada penduduk desa asli yang tahu cikal bakal dari desa tersebut menurut cerita dari nenek kakeknya yang dulu mungkin segenerasi dari Badarawi ini ya Mas ya. Jadi cerita itu turun menurun sehingga berkembang di masyarakat di desa itu sehingga membatasi orang yang mau berkunjung atau tinggal di tempat tersebut ya Mas. Karena ada suatu pakem yang ditakutkan masyarakat desa adalah yang tidak tahu asal muasal atau cikal bakal dari desa tersebut. Mereka nggak percaya, terus mereka melanggar aturan, terus kemudian akan mendatangkan musibah atau malapetaka buat dirinya sendiri ataupun di desa tersebut gitu ya Mas? Iya, betul sekali. Dan di sini juga kalau menurut saya ada hubungannya dengan menjaga kelestarian daripada alam itu sendiri. Jadi karena di sini juga alas Gumitir ini juga sangat luas. Nah, jadi dan sangat angker ya Mas ya. Bisa dikatakan di situ juga mungkin ada beberapa situs yang masih ada di alas Gumitir. Yang kedua, menjaga kelestarian ekosistem di hutan Gumitir itu sendiri. Terus kemudian bisa dikatakan masyarakat sekitar juga untuk menjaganya, kemudian menghubungkan dengan sesuatu yang astral atau sesuatu yang mistis agar supaya orang tidak masuk di situ. Karena kalau tidak seperti itu kan hutan itu akan ditebang nantinya. Jadi keadaan desa tersebut itu memang banyak ditinggalkan oleh masyarakat yang dulu tinggal di situ, yang dulu datang, atau gimana Mas? Dulunya itu yang dulu itu pernah ada seorang yang mencoba untuk datang ke desa itu terus mendirikan suatu tempat tinggal di situ dan bertempat tinggal di situ gitu ya. Kalau menurut saya dulu hutan Gumitir kan tidak ada penduduk. Terus kemudian datanglah Resi Markandeya, yang karena pada waktu itu Resi Markandeya ini habis bertapa dari Gunung Hyang. Nah, dari Gunung Hyang, dan dulu itu Pulau Jawa itu belum seperti yang kayak sekarang ini. Bisa dikatakan Bali itu masih menyatu di tanah Jawa atau di Jawa Timur ya seperti itu. Bisa dikatakan dulu itu dinamakan Pulau Domo. Nah, terus perjalanan Empu atau Resi Nun Sewu ya, Resi Markandeya ini sampailah menuju ke alas Gumitir. Terus kemudian di situ juga beliau ini sempat tinggal sejenak di situ. Nah, yang menjadi satu kecurigaan saya dari adanya dulu ya, orang dulu tinggal di situ atau Resi Markandeya, terus kemudian mungkin bisa dikatakan dengan pengikut-pengikutnya mendirikan satu rumah di situ kan gitu, atau mendirikan suatu pemukiman yang ada di situ. Terus kemudian lambat laun dari generasi-generasi orang terus akhirnya tinggal di situ kan gitu, dari keturunan-keturunan tersebut. Tetapi di sini Nun Sewu orang-orang tidak kuat untuk tinggal di situ karena memang bisa dikatakan di situ ada entitas astral yang terkenal yang bernama Badarawi kan gitu. Oh, jadi Badarawi itu ternyata sudah ada sebelum Resi Markandeya itu datang ke situ ya Mas ya? Dia lebih dulu ya? Ya. Cuma namanya kalau menurut saya bukan itu gitu. Iya, ya seperti yang dijelaskan di depan itu hanya sebutan oleh masyarakat setempat karena mungkin nama asli dari Badarawi itu memang sangat diprivasikan karena yang ditakutkan malah justru jadi berimpak negatif apabila nama aslinya itu disebutkan. Iya, gitu, betul sekali. Jadi berarti jauh sebelum Resi Markandeya ini datang ke tempat itu, berarti dulunya itu ada sebuah kehidupan yang memang seperti desa yang dulu si Badarawi itu tinggal di situ dan kayak itu ya di seni ya Mas ya, di seni dia seorang penari gitu ya. Jadi jauh dari Resi Markandeya itu memang dulunya itu sudah ada desa dulu ya Mas ya. Kalau menurut saya dulunya belum ada seperti itu. Nah berarti
setelah Resi ini datang, tapi kok sosok ini sudah ada Mas? Berarti kan dulunya sudah ada desa yang memang tahu kesenian ini. Sebenarnya kalau menurut saya begini, kesenian ini ada bisa dikatakan tari gandrung ya. Tari gandrung itu sudah ada dari dulu, seperti itu. Nah, dengan kemunculannya Resi Markandeya ini di situ, karena dulu itu belum ada penduduk sebenarnya kalau menurut saya. Nah, dari tinggalnya Empu Markandeya di situ atau Resi Markandeya yang tinggal di situ, terus kemudian menjadikan ada beberapa pengikut daripada Resi Markandeya itu akhirnya membuat pemukiman di situ. Tetapi sosok untuk Badarawi ini sendiri sudah ada, tetapi bukan nama Badarawi, seperti itu kalau menurut saya. Jadi sosok ini sudah ada, namun yang memuja itu, yang seorang penari itu belum ya berarti? Belum ada kalau menurut saya seperti itu. Iya, maka itu dinamakan Badar Rawuhi, yang bisa dikatakan setelah didatangi kan gitu. Oke, sekarang saya udah paham dari alur ceritanya Mas Bu. Mungkin yang dimaksud Mas Bu adalah seperti ini. Jadi sosok yang sekarang menjelma menjadi Badarawuhi itu dulunya itu memang sosok astral yang memang pure, yaitu sosok dalam tanda kutip. Terus kemudian Resi Markandeya itu hadir di situ, mendirikan sebuah pemukiman bersama pengikutnya, terus menjadilah sebuah desa. Nah, kemudian karena sosok yang sebelum menjadi atau menjelma sebagai Badarawi itu sangat mengganggu, yang pada akhirnya mereka itu tidak kuat dan keluar dari tempat tinggal itu. Iya, Mas, ya? Kalau menurut saya seperti itu. Terus kemudian ada pendatang lain yang datang ke situ, terus kayak terbentuk sebuah apa ya? Pemukiman lagi yang saat itu era penjajahan ya Mas kalau nggak salah. Terus kemudian seperti Mbak Nia tadi bilang era penjajahan, di situ memang terdapat tumbuhan kopi, ya seperti itu. Dan pada waktu itu VOC pernah menduduki di sana, dan itu dijadikan ladang kopi Arabica di bawah VOC, seperti itu. Terus kemudian hiburan mereka adalah kesenian tari gandrung. Ya, betul sekali. Nah, salah satu dari seorang penari gandrung ini yang dia itu takut untuk kalah saing dengan yang lainnya, akhirnya dia memuja atau sejenis mencari kayak pengasihan atau apapun itu dengan bersekutu oleh sesuatu yang tadi itu mengganggu sekelompok dari pengikut Resi Markandeya itu. Dia memuja dari sosok tersebut. Nah, pada akhirnya dia kayak seperti melanggar pantangan dari sosok tersebut. Si penari ini melanggar pantangan dari sosok ini. Terus akhirnya pas kemudian dia meninggal, jiwanya itu kayak diambil oleh makhluk astral itu untuk dimanfaatkan. Kayak apa ya Mas ya? Ya kalau menurut saya untuk apa ya? Sebagai pengganti lah ya, seperti jiwanya. Ya, terus akhirnya sosok itu menyatu ke jiwa yang sudah meninggal, penari yang sudah meninggal itu, dan menjadilah Badarawuhi yang masyarakat sebut itu adalah Badarawuhi. Sebenarnya jiwa yang dari seorang penari ini sudah dikuasai oleh Badarawuhi ini ya Mas ya. Ya, betul sekali. Yang terus akhirnya dari wujudnya, dari wajahnya pun berbentuk seperti seorang penari yang dulunya memujanya. Memuja, betul sih. Jadi memang kalau menurut saya Badarawi ini sendiri yang diangkat di KKN ya, KKN Desa Penari ini menurut saya bukan berarti apa ya? Kalau menurut saya bukan berarti ini cerita omong kosong. Jadi memang seperti itu adanya, ya. Tetapi di sini memang ada beberapa yang agak sedikit ditambahi kalau menurut saya seperti itu. Kalau di film ya, ada yang ditambahi, dan memang sebenarnya di situ di cerita Simple Man sudah ada clue dari ciri-ciri daripada yang pernah diceritakan ya, seperti itu letak geografisnya, terus kemudian bangunan-bangunannya. Kalau boleh diomongkan Mas, itu desa itu? Ya, untuk Sedaya dan Sewu dimanapun Anda berada, sekali lagi ini hanya perkiraan.
atau ya, hipotesa. atau hipotesa daripada saya, bisa dikatakan nama dusunnya tuh nama dusun bernama Wonoasih, Wonoasih ya. ya, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Glenmore, Nun Sewu. Sekali lagi jika ada salahnya saya Nun Sewu, juga ada benarnya saya Nun Sewu. Nah, kenapa kok dinamakan Glenmore? Kelihatannya kok nama-nama barat-baratan. Karena di situ dulu pernah ada VOC yang bisa dikatakan tinggal di daerah sana. Nun Sewu, terus kemudian dijadikan nama Glenmore itu sendiri sebagai kecamatannya, seperti itu. Tapi ini belum tentu belum tentu kebenarannya bahwa tempatnya itu di situ. Tapi kalau sederek Nuwun Sewu yang sangat penasaran ingin berkunjung dan membuktikan benar nggak itu KKN Desa Penari, boleh banget, monggo. Ya. Tapi tetap hati-hati untuk di sana tetap jaga attitude, juga hormati kepercayaan dari warga desa tersebut juga. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak ada rasa penasaran ingin ke desa tersebut sih Mas, karena memang jauh, ya. Satu jauh, yang kedua adalah resiko. Ya, betul. Karena kan dari sudah menurut cerita aja tempatnya itu sudah sangat ringit sekali, jadi nggak ada plan juga untuk Nuwun Sewu kepengen syuting di sana ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Dan ini sekali lagi ini kan hipotesa daripada saya. Iya. Gitu. Untuk kebenarannya karena ini hipotesa kan, seperti itu ya. Tapi kalau ada yang mau penasaran mau berkunjung di sana, ya nggak apa-apa juga. Kan sekarang ini kan kita juga nggak ngerti juga tatanan desa yang sekarang itu apakah masih sama dengan clue yang disebutkan, apakah ada perubahan, kita juga nggak ngerti. Cuman dari ciri-ciri cerita dari Simple Man yang diangkat di Twitter itu tuh kok ciri-cirinya itu sama dengan desa tersebut, seperti itu. Sederek Nuwun Sewu. Kira-kira gambarnya sudah selesai Mas Bu? Ya, mungkin seperti ini kan. Mungkin bisa dilihatkan oleh sederek Nuwun Sewu, yaitu seorang wanita yang dia itu kayak pakai mahkota yang memang ciri khas seorang penari, terus kemudian pakai selendang. Kalau nggak salah itu selendangnya itu kalau diceritakan adalah warna hijau. Ya. Terus kemudian di sini juga ada kayak kemben ya Mas ya, dia memakai sebuah kemben. Itu kembennya itu kalau dalam pandangan Mas Bu itu warna apa Mas? Warna kuning emas ya. Kuning keemasan gitu ya Mas ya. Terus kemudian dari pinggang ke bawah itu adalah ular. Ya, ular yang Nuwun Sewu bersisikan emas. Oh, jadi kayak lebih ke kuning emas, cool gitu. Emas ya, seperti itu. Jadi seperti itu sederek Nuwun Sewu. Sebenarnya dari ilustrasi Mas Bu yang gambarkan ini sebenarnya sosoknya itu cantik. Hanya saja memang kayak sedikit sadis gitu ya. Ya, kalau menurut saya di sini matanya itu kayak mata ular. Iya. Seperti itu jadinya apa ya, kayak mata ular sih, seperti apa sih ya? Waspada gitu ya Mas. Bundar gitu, tapi kalau kita kan bundar ya. Iya, kalau itu ada garisnya gitu, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Oh, yang di itu ya pupilnya itu ya. Di pupilnya itu ada garisnya kayak seperti mata ular. Itu menjadi kayak suatu ciri khas dari sosok yang menjelma menjadi Badarawuhi ini ya Mas ya. Jadi kasihan banget jiwa yang sudah dipengaruhi oleh sosok yang dipujanya, yaitu sosok ular. Terus dia mungkin bisa saya perjelas ya, sosoknya seperti ini. Oke. Jadi dari versi Nuwun Sewu, dari siapa sosok Badarawuhi, terus asal muasal desa itu juga sudah dijawab oleh Mas Bu. Terus kemudian ada di mana sebenarnya desa itu juga sudah tadi dijawab sama Mas Bu. Terus apakah desa itu sekarang itu aman atau tidak juga sudah dijawab oleh Mas Bu. Lebih baik nggak usah kan, lebih baik nonton filmnya aja. Terus kemudian tetapi begini Mbak Nia, mungkin kalau ada dari sederek Nuwun Sewu yang aku penasaran, sebenarnya mau aja, tetapi semuanya resiko ditanggung oleh
numpang. Ditanggung sendiri lah seperti itu. Jadi seperti itu semua sudah terjawab oleh Mas Bu, dan mungkin kalau ada sederek Nuwun Sewu yang masih penasaran dengan cerita Badarawuhi, bisa request di kolom komentar. Ya. Dan ini juga saya juga ingin menginformasikan kepada sederek Nuwun Sewu yang sudah mengikuti IG dari Nuwun Sewu, yaitu Nian Nuwun Sewu. IG itu sudah kita hapus permanen karena ada sesuatu hal kendala yang menyangkut privasi, yang sekarang kita beralih ke IG Pak Prabu Krishna. Untuk sederek Nuwun Sewu yang bersedia mau follow kami, akan kami follow up kembali seperti itu sederek Nuwun Sewu. Mungkin kalau ada salah kata dari penempatan atau dari nama atau dari perkiraan hipotesanya Mas Bu, kita juga menerima kritik dan saran dari sederek Nuwun Sewu juga. Kemungkinan ada sesuatu tempat atau legenda atau cerita mistis yang ingin di-share kepada kita di Nuwun Sewu, itu juga bisa menghubungi nomor atau kontak person dari Nuwun Sewu yang sudah ada di deskripsi. Ya. Seperti itu njeh Mas ya. Betul. Terima kasih banyak atas penjelasan dari banyak pertanyaan sederek Nuwun Sewu tentang Badarawuhi itu sendiri. Nah, kemungkinan cuma seperti itu. Ada yang mau disampaikan Mas Bu kepada sederek Nuwun Sewu? Mungkin mungkin seperti biasa ya, di akhir acara saya selalu mengucapkan, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan sekali lagi saya berpesan kepada sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, jika sederek Nuwun Sewu mungkin ada satu tugas dari sekolah ya, dari universitas ya, bisa dikatakan KKN dimanapun ya, mungkin bisa dikatakan selalu menghormati adat istiadat, atau bisa dikatakan lokal wisdom daripada tempat tersebut. Dan Nuwun Sewu, sekali lagi kita wajib menjaga estetika, menjaga kesopanan, menjaga tingkah laku dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak Nia. Dan mungkin bila tayangan ini sangat bermanfaat untuk panjenengan semua, mohon dukungannya untuk like, share, serta subscribe. Jangan lupa juga untuk ambil kesan moral dari penjelasan tentang Badarawuhi, yaitu kita tetap harus meminta atau memuja kepada Allah semata, tidak dengan sosok lain. Seperti itu ya Mas. Mungkin seperti itu saja, dan saya di sini Nia. Terima kasih banyak atas dukungan panjenengan semua. Semoga panjenengan semua itu diberikan kesehatan, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan keanugerahan dari Yang Maha Kuasa. Seperti itu nje Mas Bu. Dan mungkin seperti itu saja, karena kalau terlalu panjang lebar takutnya kalian juga boring lihat kita ya Mas ya. Di sini saya Nia pamit undur diri, dan saya Mas Bu undur diri. Salam Rahayu.